Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Naomi Farida, Harano Vitasari, Alfiatur Rohma, dan Lia Dwi Linati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran negara dalam pengentasan kemiskinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan yaitu adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini juga berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih kepada bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari superstruktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, karena terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan manusia. Aspek utamanya yaitu sosial dan ekonomi. Karena keterbelakangan ekonomi suatu negara atau masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, sikap hidup, dan adat istiadat, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dari pendapat ini dapat digambarkan beberapa faktor yang tersebut, yaitu berupa aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu penentuan nasib sendiri, di mana masyarakat dengan kategori miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya, dan yang kedua, pemerintah hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap masyarakat dengan status tersebut. Masyarakat miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya. Jadi setiap komunitas masyarakat itu terdapat masalah-masalah yang tentunya harus mendapatkan solusi yang terbaik. Namun sebelum menemukan solusi yang terbaik, tentunya sangat dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi hal yang menjadi masalah dalam komunitas tertentu. Jika penyebabnya ada di dalam diri individu atau kelompok miskin, misalnya aspek budaya tidak mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka bekerja keras agar dapat mandiri. Dengan demikian, langkah awal dari penanganan masalah yang ada di masyarakat adalah identifikasi masalah. Selanjutnya, pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah itu memiliki penyandang masalah solusi sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial atau social dysfunction. Artinya, pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial, yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Jadi si miskin tidak semena-mena ditingkatkan ekonominya, tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya. Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, maka pemerintah melalui beberapa elemen seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas serta BUMN, juga institusi keuangan publik, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Menurut MC Ray dan Wilda menjelaskan kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Artinya, kebijakan pemerintah itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan dipilih pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Pemerintah sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat tentu memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satu implementasinya adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis multidimensional, pemerintah harus segera bertindak cepat untuk menanganinya. Nah, salah satu yang telah dilakukan pemerintah yaitu meluncurkan program pengentasan kemiskinan, yaitu program daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi atau PDMDKE. Lalu selanjutnya langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, yaitu ada 3 program. Program yang pertama di bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat, di mana penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Hal ini medianya itu melalui Kartu Indonesia Sehat. Untuk cakupannya sendiri hingga ke satuan desa, biasanya melalui posyandu. Lalu penerimanya adalah masyarakat yang kurang mampu yang telah memiliki BPJS PBI, ditambahkan kelompok penyandang masyarakat kesejahteraan sosial serta bayi yang baru lahir. Lalu yang kedua adalah bidang pendidikan. Nama program dari bidang ini adalah Indonesia Pintar. Medianya melalui Kartu Indonesia Pintar, penerimanya adalah semua anak SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK yang berasal dari keluarga pemegang KPS, PKH, panti asuhan, dan anak yatim, masyarakat kurang mampu yang telah memiliki BPJS PBI. Lalu yang ketiga adalah bidang sosial ekonomi. Nama programnya adalah kesejahteraan sosial. Lalu media penyalurannya melalui kartu kesejahteraan sosial dan penerimanya adalah keluarga yang kurang mampu di seluruh Indonesia, mencakup juga penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial lainnya. Besarannya sekitar 200.000 per keluarga dan diberikan per bulan. Bentuk penyaluran simpanan atau tabungan di kantor pos atau bank yang ditujukan bisa dicairkan atau tetap disimpan. Lalu ada strategi kebijakan yang seharusnya diterapkan pemerintah dalam mencermati beberapa kekeliruan paradigma penanggulangan kemiskinan di atas. Maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tersebut adalah yang pertama, itu karena kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, melainkan juga memperhatikan dimensi lain. Lalu, yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, maka strategi yang dipilih adalah meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin. Yang terakhir yaitu melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ciamis dengan merealisasikan ketiga program pemerintah pusat tersebut dalam program pemerintah daerah. Program-program tersebut yakni 1. Di bidang kesehatan. Program ini merupakan upaya dalam bidang kesehatan masyarakat yang medianya berwujud kartu Waluya yang dimulai pada tahun 2016. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Program ini merupakan program yang bermaksud menanggulangi siswa DO dan RDO. Program ini diberi nama Cakalan yang ada pada tahun 2016. Yang ketiga yaitu di bidang sosial ekonomi. Program di Kabupaten Ciamis ini diberi nama Subsis Raskin. Rutilahu mencakup subsidi raskin, rutilahu serta pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan,
Sasarannya yaitu bagi keluarga kurang mampu, pemilik KPS dan RTM berdasarkan kriteria khusus.